YouTube wawancara dengan Pak Rudi, kalau nggak salah Pak Rudi Sinaga gitu ya. Beliau juga punya kayaknya imajinasi yang luar biasa tentang sepak bola ini sendiri. Nah, muncul pertanyaan Bang. Ajari coach juga, tapi aku yakin sebelum diajarin juga diberikan modul juga mungkin oleh beliau, abang udah pasti udah nonton YouTube nih, gimana cara analisis, gimana cara melihat pertandingan itu sendiri. Sebenarnya bedanya apa sih Bang? Kalau kita menonton, kalau kita menonton pasti tim kita yang kita perhatikan. Kalau ini tadi yang menganalisis tadi gimana sih Bang? Kalau abang sendiri mungkin kisi-kisi buat warga marga, kok jadi orang Batak. Jadi pekerjaan match analysis sama video analisis ini belum banyak di Indonesia, setahu kami. Belum banyak. Jadi hanya ada beberapa tim yang menggunakan itu dan orangnya pun itu saja gitu. Oh, jadi duit ya? Iya, dan orangnya itu aja gitu. Kita lah ini. Jadi belum banyak, dan mungkin ada beberapa tim yang merasa ini belum penting gitu. Iya. Nah, ini belum penting. Cuma dunia udah make. Iya. Padahal kalau di Eropa semua udah pasti pakai. Jadi di Indonesia karena setiap kita partai away, kami hanya jumpa beberapa tim yang menggunakan itu. Selebihnya tidak ada. Selebihnya main-main gitu aja mungkin. Cuman Coach Jafri yang kita salutnya, walau dia tidak muda lagi, ternyata dia sangat open minded tentang hal-hal seperti itu, tentang teknologi gitu. Ya, sampai match analysis itu yang kita diajarkan sama kita, ternyata kita baru tahu. Saya juga baru tahu pada saat itu, karena selama ini kan supporter, melihat bola itu hanya menonton gol senang gitu. Ternyata setelah saya pelajari, setelah kita dapat modul, banyak kali sisinya gitu Bang. Dan tidak bisa dikerjakan dengan satu orang gitu. Jadi cara orang menganalisis itu terlihat dari ekspresinya sih sebenarnya Bang. Jadi kalau ada pelatih yang tidak senang dengan golnya timnya lagi nyetak gol, mungkin dia lagi menganalisis. Sama seperti kita Bang. Jadi apapun kejadian di lapangan kita tidak begitu mengikuti karena kita menganalisis gitu. Perbedaan yang mencoloknya adalah yaitu kita tidak semenikmat menonton pertandingan karena kita sedang menghitung lah istilahnya atau menilai. Iyalah Bang. Buktinya kalau misalnya kita lihat Bang di luar negeri itu bahkan kalau pelatihnya kan sering komentar tuh misalnya di menit sekian, maaf kayak misalnya Manchester United nih, detik berapa kali pertandingan mereka menang di detik-detik terakhir, kan ada sampai kayak gitu analisisnya. 15 menit pertama siapa yang buat gol gitu-gitu lah ya Bang ya. Nah itu bahkan kita sebenarnya pada musim lalu itu hampir kita mau membuat seperti itu pada coach. Jadi di 8 besar itu kita sebenarnya mempersiapkan analisis menggunakan live streaming, tapi hanya pada coach. Jadi coach itu kita bekali dengan tablet. Ya kita kemarin menggunakan 3 kamera, jadi setiap lapangan tercover. Jadi pada saat pertandingan berlangsung, coach sudah pegang tablet. Gitu. Jadi dia hanya delay beberapa detik. Jadi dia bisa melihat permainan secara luas di tabletnya. Itu udah hampir kita buat. Tapi waktu tidak sempat. Jadi kalau seandainya kemarin coach ini diperpanjang kontraknya, kita pasti buat itu. Dan saya berani bilang pada saat itu tim Indonesia yang menggunakan itu sepengetahuan saya adalah baru kita gitu. Karena pada saat pertandingan live ya, jadi si coach kebobolan gol dia kan tidak bisa ngeliat ulang, dia bisa ngeliat di tablet. Betul. Dan kita bisa langsung koreksi dari atas. Itu connect antara laptop kita dan tablet si coach connect. Jadi dia bisa ulang misalnya di mana, dia bisa langsung koreksi pada saat itu juga. Siap. Tidak mesti langsung nunggu jeda. Gitu. Kalau pelatih biasa kan nunggu jeda baru dia ngomong gitu. Betul. Dan kelebihannya pada saat itu, saat pertandingan jeda, kita udah ngasih data sama coach ini pertandingannya siap, datanya ini pemain yang misalnya keluar dari posisi, pemain yang terlalu overlapping ke depan, itu udah ada gitu. Lama balik siapa gitu kan. Nah, jadi dia pun bisa ngambil langkah. Itu hampir kita buat. Sebenarnya kita bisa lakukan itu pada saat 8 besar, cuman karena berhubung waktu tidak cukup, jadi kita tidak lakukan itu. Gitu. Jadi sebenarnya Coach Jafri Sastra sendiri udah open minded sebenarnya dengan teknologi ya. Sudah dan saya rasa dia
pelatih yang berkelas untuk itu. Gitu. Sebenarnya berkelas, andai mungkin kayak harapan abang tadi, ya make a wish-nya sebenarnya ya harusnya beliau dipertahankan gitu. Kalau ditanya ke kita ya harusnya. Harusnya gitu. ya. Karena dia punya kurikulum Bang. Jadi kurikulum dia itu jelas gitu. PSMS ini mau ngapain? Dari berangkat awal sampai mau menjam pertandingan dia sudah punya gitu. Jadi pemain udah tahu mau ngapain gitu. Ya, Bang, aku mau nanya nih sedikit lah Bang tentang Coach Jafri Sastra. Itu kan kalau di luar negeri tuh ada menonton pertandingan katanya. Ya kan, baik laporan individu pemain ataupun secara keseluruhan tim. Yes. Itu PSMS ada nggak? Iya, setelah Coach Jafri datang dan dia melihat ternyata kita juga bisa membantu dia, itu dibuatnya Bang. Jadi ada namanya classroom. Classroom itu seminggu sebelum bermain ada, sehari sebelum tanding itu ada. Jadi dia buat 2 kali. Jadi yang pertama adalah melihat lawan, yang kedua dia melihat timnya sendiri. Jadi itu yang kita siapkan, salah satu video yang kita siapkan. Jadi kalau kita di pekan kedua, dia selalu minta pekan pertama pertandingan yang mana, kita kasih lihat. Itu dia pemain dikumpulkan Bang. Pemain dikumpulkan, dikasih di layar besar, diputarkan pertandingannya, dilihat. Misalnya dia kesalahan di menit sekian dimatikan, ditanya, ini kenapa kamu melakukan hal ini gitu? Kenapa kamu keluar posisi? Jadi dia berinteraksi ke pemain sampai sedetail itu gitu. Jadi si pemain pun tahu, ternyata sepersekian ini saya salah gitu. Jadi dia langsung dikasih solusi ini gitu. Ya, dan pada saat liga putaran kedua itu kalau nggak salah beliau juga bawa gerbong asisten tanda kutip, seperti misalnya coach pelatihnya gemuk-gemuk Bang Budi atau siapa sih? Pelatih fisik Pak Budi ya, Bang Budi ya? Mas Budi ya. Mas Budi ya. Di putaran pertama kan kita ada nggak pelatih fisik? Tidak ada. Nggak ada kan? Dan itu sebenarnya menjadi sedikit selentingan karena pada saat itu banyak yang bilang kita tidak terlalu butuh pelatih fisik. Siapa bilang sebenarnya? Ternyata itu salah gitu. Karena luar biasanya Coach Jafri ini Bang, dia menghitung semua secara detail dari fisik, makanan, jam tidur, jam berangkat, dia semua menghitung secara detail. Jadi sebelum PSMS mau OW misalnya ke suatu tempat, dia udah panggil tuh staf pelatihan dia. Dia udah hitung semua jaraknya, dia mau semua itu dilakukan secara yang ditulis dia gitu. Gitu ya. Sampai sedetail itu ya? Sampai sedetail itu. Dan saya rasa itu hal yang lumrah untuk suatu pelatih profesional gitu. Iya. Jadi oke Bang. Jadi Coach Jafri luar biasa juga membuat ya kita pribadi sebagai anak muda jadi terobosan lah buat kita kan. Mudah-mudahan ini ada klub-klub lain juga di Sumatera Utara ingin mencontoh silakan ya kan. Harusnya dicontoh karena dunia udah pakai itu kan. Karena aku pernah gini Bang, aku bertanya pernah, tapi mungkin aku masih belum dulu ya. Dulu koran bola itu ada koran bola ya. Buat anak-anak milenial kalian tahu ada koran bola dulu, itu bacaan kami. Jadi koran Jadi koran segundul. Jadi koran bola itu ada gini Bang, kayak Michael Balak gitu kan Bang. Dibuat gambar Michael Balak. Buat goal heading sekian. Shooting kaki kiri sekian, shooting kaki kanan golnya sekian, umpan dengan kaki sekian. Sebenarnya jadi itu tahunnya itu 2090-an udah ada gitu ya kan Bang. Dan sekarang itu dipakai Bang. Jadi semua tim Eropa memakai itu gitu. Dan bahkan sebenarnya Mas Budi kemarin pelatih fisik yang dibawa oleh Coach Jafri itu sudah memakai itu, tapi hanya untuk kondisi tubuh. Dia kan pakai rompi GPS. Yang pemain bola pakai. Ada 5 itu untuk mengetahui kondisi. Cuman kalau pengen seperti tadi Abang bilang itu larinya berapa, umpannya akurasinya berapa, dan itu sebenarnya perlu device yang lebih canggih dan pemahaman yang oke. Dan sebenarnya kalau kita diberi waktu kita bisa buat itu kemarin. Kalau kita diberi waktu dan diberi kepercayaan kita bisa. Bahkan kalau kita nonton dulu Bang liga-liga Spanyol aja ada tahu kan, misalnya larinya si Cesc Fabregas berapa kilometer dalam satu pertandingan itu bisa dihitung kan. Itu pasti hubungannya ke stamina si pemain kan. Bang, itu bisa dihitung gitu. Dan pada saat itu Coach Jafri benar-benar ingin mendapatkan itu gitu. Jadi dia tanya sama kita gimana nih caranya supaya kita bisa dapat ini gitu. Saya bilang salah satu biayanya tinggi. Dan kalau kita mau buat versi rendahnya kita bisa, cuman tidak terlalu akurat gitu. Jadinya ya Bang. Dan kita disuruh kemarin belajarlah gitu. Kayak mana caranya nanti kalau butuh apa-apa atau butuh alat hubungi saya. Saya pengen serius katanya. Dan itu. Aku tanya balik nih Bang. Liga 2 pertandingan awal ya terlepas dari liga lanjut apa tidak lah ya. Tiga Naga katanya salah satu klub yang memulai dari awal dari akademi dan mereka katanya profesional lah gitu. Dalam arti kata ya kalau kita lihat misalnya di YouTube wawancara dengan Pak Rudi, kalau nggak salah Pak Rudi Sinaga gitu ya, beliau juga punya kayaknya imajinasi yang luar biasa tentang sepak bola ini sendiri. Nah,
Muncul pertanyaan Bang, ketika PSMS Medan melawan Tiga Naga, oke kita menang 2-1 dengan gol Rahmat hero kita, 2 gol tendang bola mati semua ya, penalti tendangan bebas. Itu Abang melihat gimana sih Tiga Naga itu Bang? Atau memang sudah ada seperti kita ini mereka buat juga nggak? Ya jadi pada suatu Tiga Naga ini tahun lalu uji coba di Medan. Ini cara tahun 2019. Oh, Liga ini ya. Sebelum itu? Sebelum itu, yang mereka masih di Liga 3. Oke. Mereka sudah pakai alat yang sama seperti kita, Bang. Kita pada Liga 2 di situ ya. Iya, jadi mereka juga sudah pakai match analisis, sudah pakai video analisis, dan kita kemarin jumpa di bench. Saya cerita sama dia, ternyata yang modul yang kita dapatkan dari si pelatih Coach Jafri ini kan kemarin kan modulnya UEFA punya, Bang. Eropa. Ya, ternyata mereka juga punya gitu. Jadi saya berpikir kemarin ini mereka sekelas akademi tapi pakai ini. Saya berani kemarin saya bilang prediksi ini pasti bakal maju. Ternyata betul. Jumpa lagi di teladan dengan match analisis orang yang sama dan video analisis sama, kita jumpa lagi di teladan. Makanya pada saat itu saya cuma bisa senyum ke mereka gitu. Jadi mereka pada saat itu tanya sama saya, udah banyak nonton dong Bang video kami, udah Bang sikit-sikit ya kan. Dan mereka juga ternyata sudah banyak nonton dan mereka meletakkan, jadi orang tidak banyak tahu, mereka sebenarnya sudah banyak menggambar tim kita gitu. Oh gitu ya. Dan kita kemarin sebenarnya dibantu oleh kondisi lapangan yang tidak begitu rata gitu. Di mereka rata kali ya. Seandainya itu lapangan rata, sebenarnya bisa dilihat mungkin kita bisa lebih sulit melawan mereka. Iya, walaupun hati nurani bilang PSMS harus menang gitu ya. Kan? Gimana caranya ya? Mohon maaf Bang, itu tadi tulus-tulus yang Liga tulus-tulus mereka yang pakai gimana? Udah sama kayak kita nggak? Sama Bang, sama persis. Jadi mereka juga udah ada 3 orang, satu di timur, satu di barat sudah, gitu. Sudah. Gitu juga, bawa kamera juga. Wah, dipikir pendukung PSMS Indosiar juga ya. Wah, aku masuk TV kata tuh analisis nih kata. Jadi sama gitu. Jadi bahkan ada yang duduk cuman nulis mantap apa ini sudah ada. Jadi saya lihat wah ternyata semua tim mulai menyadari ini nih, dan seharusnya PSMS juga harus ikut seperti ini gitu. Seharusnya ya. Oke, seharusnya Abang bilang. Berarti musim ini nggak pakai gitu lagi dong? Memang ya, dengan kan kita berganti nakoda lagi lah ya kan. Bapak itu ya. Dari orang Padang ke orang Pekanbaru katanya. Kan Job Star orang Semen Padang tuh kan. Yeah. Jadi orang Awak diganti sama orang Pekanbaru, Pak Coach PH ya. PH Pekanbaru ya kalau nggak salah ya. Walaupun pernah di Medan Jaya 5 musim kalau nggak salah. Kemarin sebenarnya sempat kami tawarkan, Bang. Sempat kami tawarkan nama beliau. Coach, saya pernah WhatsApp sama dia kemarin. Saya merupakan tim analisisnya dari tim JS musim lalu gitu. Kita siap bantu untuk PSMS dari video analisis dan match analisis. Kita siap support penuh untuk tim kepelatihan. Jadi pada saat itu WhatsApp saya nggak dibalas. Oke, mungkin belum kenal ya. Setelah beberapa hari hanya dibaca aja. Ada proses. Jadi saya pikir ya mungkin pada saat itu belum dibutuhkan. Iya. Dan pada pertandingan uji coba ke Banda Aceh, pada saat itu kan kita ikut nih sama PSMS, tapi beda jalur. Mereka jalur udara, kita jalur darat. Tetap darat kan ya? Karena itu yang murah Bang. Iya. Itu Bang Farhan ikut juga, kirim video juga tuh, 2 video. Makasih Bang Farhan. Bang Kodeli yang tadi mana Tok Lembur beli Mitsubishi. Lanjut Bang. Kita jumpa di Banda Aceh pada saat penjemputan. Dia melihat saya gitu. Saya kan pada saat itu pegang kamera. Dia bilang sama saya, "Kamu masuk tim PSMS?" Iya, Coach. Cuman saya bagian medianya dia gitu. Saya bisa mendapatkan video rekaman pertandingan PSMS untuk kedepannya. Bisa Coach. Saya pernah menawarkan itu pada Coach pada saat Coach datang pertama di oh iya mungkin saya kemarin kelupaan. Dan pada saat itu terjadi pembicaraan bahwasannya dia tertarik dengan hal-hal itu gitu. Siap. Gitu. Jadi intinya kayaknya oh iya ya gitu. Makanya tak kenal maka tak sayang gitu ya Bang ya. Tapi mau nanya lah aku Bang. Sebenarnya kan tadi Abang bilang oke, masuk di apa sekarang koran PSMS sudah masuk manajemen atau mana? Karena kan kalau kalian ku tengok memang aksesnya kayaknya agak lebih gampang gitu. Ya. Wah.